Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul Aturan Simpons dan Aturan Trapesium dengan mata kuliah Metode Numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumayesa Siregar MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Amalia Syafitri, yang kedua ada Astuti Handayani, yang ketiga yaitu Maulidia Dirantipili, yang keempat yaitu saya sendiri Hanifah Rahmi Sirait, yang kelima ada Syaif Rida Rezeki. Metode integrasi simpons merupakan pengembangan metode integrasi trapesium. Hanya saja daerah pembaginya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya, seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar. Atau, dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Bila menggunakan trapesium, luas bangun dengan gambar yang tadi, maka luas sama dengan integral fx dx h/2 fi kurang 1 ditambah fi ditambah h/2 dikali fi tambah fi tambah 1 sama dengan h/2 dikali fi kurang 1 tambah 2 fi, di mana pemakaian aturan simpons bobot fi sebagai titik tengah dikalikan 2 untuk menghitung luas bangun. Yang dapat dituliskan yaitu luas sama dengan integral fx dx h/3 dikali fi kurang 1 ditambah fi ditambah h/3 dikali fi tambah fi tambah 1 sama dengan h/3 dikali fi kurang 1 ditambah 4 fi tambah fi tambah 1. Nah, berdasarkan gambar yang ada di layar, maka dengan menggunakan aturan simpons, maka luas daerah yang dibatasi fungsi y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung sebagai berikut, yaitu luas sama dengan integral fx dx h/3 dikali f0 tambah 2 f1 ditambah h/3 dikali f2 tambah 2 f3 ditambah h/3 dikali f3 ditambah f4 dan seterusnya hingga h/3 dikali 2 fn kurang 1 ditambah fn. Atau dapat kita tuliskan luas sama dengan integral fx dx h/3 dikali f0 ditambah 4 f1 ditambah 2 f2 ditambah 4 f3 sampai 4 fn kurang 3 ditambah 2 fn kurang 2, di mana n bernilai 2, 4, 6. Bila n sama dengan 2, maka aturannya disebut dengan aturan simpons. Sedangkan bila n 4, 6, 8, maka disebut aturan simpon multiple. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu algoritma metode integrasi trapesium adalah 1. Mendefinisikan y sama dengan fx. Kedua, menentukan batas bawah a dan batas atas integrasi b. 3. Menentukan jumlah pembagian n. Keempat, menghitung nilai h sama dengan b kurang a per n. Kelima, menghitung nilai l sama dengan integral batas atas xn batas bawah x0 fx dx. Isomorfisme h/3 f0 ditambah 4 f1 ditambah 2 f2 ditambah 4 f2 sampai dengan
4fn kurang 3 ditambah 2fn kurang 2. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan 1 ditambah e min x sin 4x dan x0 nya 0, x1 nya 0,5, x2 nya 1, x3 nya 1,5, x4 nya 2, x5 nya sama dengan 2,5. Maka di sini kita mencari nilai-nilai pendekatan dari integral batas atas 1, batas bawah 0, fx dx. Kemudian kita mencari integral batas atas 2, batas bawah 0, fx dx. Langsung saja kita jawab. Di sini kita menjawab hanya tadi sudah diketahui 0,5 dan f0-nya sama dengan 0. F0-nya sama dengan 1, F1-nya sama dengan 0,5 menjadi 1,55152. Kemudian F2-nya F kali 1 sama dengan 0,72159. F3-nya menjadi F kali 1,5 yaitu 0,93765. F4-nya sama dengan F kali 2 sama dengan 1,13390. Kemudian kita mencari nilai si A-nya. Integral batas atas 1, batas bawah 0, fx dx. Isomorfisme H/3 F0 ditambah F1 sama dengan 0,5/3. 1 tambah 1,55152 ditambah 0,72159 menjadi 0,5/3. 1 ditambah 6,20608 ditambah 0,72169. Hasilnya mendapatkan 1,3212. Kemudian kita mencari nilai B. Batas atas 2, batas bawah 0, di mana fx dx. Isoformisme H/3 F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah F4. Kita masukkan rumusnya. Hanya tadi sudah didapatkan 0,5/3. F0-nya 1 ditambah 4 1,55152 ditambah 2 F2-nya 2 0,72159 ditambah 4 0,937665 ditambah 1,13390 menjadi 0,5/3. 1 ditambah 6,20608 ditambah 1,44318 ditambah 3,7506 ditambah 1,13390 mendapatkan hasilnya 2,2556. Kemudian hitunglah integral dengan menggunakan tabel di bawah ini. F integral batas atas 1, batas bawah 0, 2x kuadrat dx dengan step H sama dengan 0,1. Di sini kita menggunakan tabel, yaitu x-nya 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9 sampai 1. Fx-nya menjadi 0, 0, 0,2, 0, 0,016, 0,054, 0,128, 0,2
sampai 2. Kemudian langsung saja kita jawab dengan menggunakan tabel di atas, maka diperoleh L X integral batas atas xn batas bawah x0 f x dx x isomorfisme h per 2 x0 ditambah 2 f sampai 2 fn kurang 1 ditambah fn, di mana nilai hanya 0,1 per 3. 0 ditambah 4 dikali 0,002 ditambah 2 kali 0,016 ditambah 4 dikali 0,054 ditambah 2 dikali 0,128 sampai titik-titik ditambah 2 dikali 1,02 sampai 4 dikali 1,458 ditambah 2, maka didapat 0,1 per 3 dikali 0,15. 0,1 dikali 0,15 dibagi 3 menjadi 0,5 dengan menggunakan perhitungan kalkulus. L sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 2x pangkat 3 dx sama dengan buka kurung 1 per 3 x pangkat 4 batas atas 1 batas bawah 0 sama dengan 0,5. Dengan H sama dengan 0,1 terjadi kesalahan yang sangat kecil. Selanjutnya adalah aturan Simpson 1/3 aproxima dengan fungsi parabola, yaitu integral B menuju A fx dx sigma 2 menuju I sama dengan 0, C I fx I sama dengan C0 fx0 ditambah C1 fx1 ditambah C2 fx2 sama dengan H per 3 fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2. Selanjutnya berikut ada di PPT grafik dari aturan Simpson 1/3. Selanjutnya adalah metode integrasi Simpson. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung dengan cara L sama dengan H per 3 dikali f0 ditambah 4 f1 ditambah f2 ditambah h per 3 dikali f2 ditambah 4f3 ditambah f4 ditambah h per 3 dikali f4 ditambah 4f5 ditambah f6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah h per 3 dikali fn kurang 2 ditambah 4fn kurang 1 ditambah fn, atau dapat ditulis yaitu L sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 dan seterusnya sampai 2Fn kurang 2 ditambah 4Fn kurang 1 ditambah Fn. Selanjutnya adalah aturan Simpson 1/3/8. Untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3, maka diperkenalkan metode Simpson yang lain, yaitu metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap atau langkah ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Ungkapan metode Simpson 3/8 untuk 3 segmen dinyatakan dengan integral x3 menuju x0 fx dx sama dengan 3h/8 dikali fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3.
Adapun algoritma metode Simpson 3/8 yaitu yang pertama, definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas B integrasi. Yang ketiga, tentukan jumlah segmen N dengan N harus kelipatan 3. Yang keempat, hitung lebar segmen H sama dengan B dikurang A sama per N. Yang kelima, inisialisasi sum sama dengan F dikali A ditambah F dikali B. Yang keenam, hitung untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dikurang 1 sehingga X sama dengan A tambah I dikali H. Yang ketujuh, jika mod I3 sama dengan 1 atau mod I3 sama dengan 2, maka VAK sama dengan 3. Yang kedelapan, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka nilai VAK sama dengan 2. Yang kesembilan, hitung nilai integral sum sama dengan sum ditambah VAK dikali fx. Yang ke-10, tulis hasilnya perhitungan sama dengan 3H per 8 sum. Untuk materi berikutnya yaitu aturan trapesium. Sebagaimana namanya, metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen saja, maka dapat dituliskan sebagai integral A ke B fx dx sama dengan B dikurang A per 2 dikali FA ditambah FB ditambah E, merupakan persamaan pertama. Suku pertama pada ruas kanan adalah aturan trapesium yang kita maksudkan, sedangkan suku kedua yang dinyatakan dengan E adalah kesalahan yang dimiliki oleh metode ini. Untuk memperoleh ungkapan metode trapesium pada persamaan pertama dan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan yang dimiliki oleh metode ini, maka kita perlu melakukan ekspansi deret Taylor luasan, yaitu AX yang didefinisikan sebagai AX sama dengan integral X0 menuju X FT dt. Kita sebut dengan persamaan yang kedua. Ekspansi deret Taylor untuk luasan AX selanjutnya ialah AX sama dengan AX0 ditambah X dikurang X0 dikali A aksen X0 ditambah X dikurang X0 kuadrat per 2 dikali A2 aksen dikali X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 3 per 6 dikali A3 aksen dikali X0 ditambah seterusnya. Kita sebut dengan persamaan yang ketiga. Dengan definisi atau persamaan yang kedua, maka diperoleh A aksen X sama dengan Fx, A2 aksen X sama dengan F aksen X, dan A3 aksen X sama dengan F3 aksen X. Kita sebut dengan persamaan yang keempat. Selanjutnya, ungkapan untuk persamaan yang kedua untuk batas bawah integrasi X0 dan batas atas X0 ditambah H menjadi integral X0 menuju X0 ditambah H dikali Fx dx sama dengan 0 ditambah H dikali A aksen X0 ditambah H kuadrat per 2 dikali A2 aksen X0 ditambah H pangkat 3 per 6 dikali A3 aksen X0. Seterusnya juga begitu, kita sebut dengan persamaan yang kelima, sehingga menghasilkan HF dikali X0 ditambah H pangkat 2 per 2 F aksen X0 ditambah H pangkat 3 per 6 dikali F3 aksen X0 seterusnya. Dengan mendekati ungkapan turunan pertama dengan beda hingga maju atau forward difference itu sehingga menghasilkan F aksen X0 menuju tak hingga F dikali X0 ditambah H dikurang F dikali X0 per H, sehingga nilai I sama dengan H dikali F dikali X0 ditambah H pangkat 2 dikali F
dikali X0 ditambah H dikurang F dikali X0 per H ditambah 0 dikali H pangkat 3. Dengan demikian, kita peroleh pendekatan integral dengan teknik integrasi trapesium ialah integral X0 menuju X0 ditambah H F dikali T dt sehingga H pangkat 2 per 2 dikali F dikali X0 ditambah H dikurang F dikali X0. Dari ungkapan persamaan ketujuh dapat diketahui bahwa pendekatan integrasi dengan aturan trapesium memiliki kesalahan yang sebanding dengan H pangkat 3. Oleh sebab itu, jika kita membagi dua tertahap H, maka kesalahan hasil integrasi akan tereduksi hingga 1/8-nya. Akan tetapi, ukuran domainnya juga terbagi menjadi dua, sehingga dibutuhkan aturan trapesium lagi untuk mengevaluasinya. Selanjutnya, sumbangan hasil integrasi tiap domain dijumlahkan, hasil akhirnya memiliki kesalahan 1/4-nya bukan lagi 1/8-nya. Untuk memperoleh ungkapan yang lebih teliti mengenai kesalahan pada metode ini, maka lakukan perhitungan lebih teliti lagi. Selanjutnya, algoritma program untuk aturan trapesium ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. 2. Menentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi. 3. Menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B kurang A per N. 4. Inisialisasi atau memberikan harga awal fungsi yang diintegrasikan yaitu I sama dengan FA tambah FB. 5. Menghitung I untuk N sama dengan 1 sehingga N sama dengan N kurang 1. 6. Mencetak hasil perhitungan. Contoh soal aturan trapesium. Gunakan metode trapesium 1 pias untuk menghitung I sama dengan integral batas atas 4, batas bawah 0, E pangkat X dx. Penyelesaian I sama dengan integral batas atas 4, batas bawah 0, I pangkat X dx sama dengan E pangkat X 40 sama dengan E pangkat 4 dikurang E pangkat 0 sama dengan 53,5985150. Hitungan integral numerik atau nilai perkiraan dilakukan menggunakan persamaan I sama dengan 4 kurang 0 E pangkat 0 tambah E pangkat 4 per 2 sama dengan 111,1963 sehingga diperoleh nilai galat relatif sama dengan 53,5985150 dikurang 111,1963 per 53,5985150 dikali 100% maka sama dengan 107,46%. Selanjutnya contoh soal. Gunakan metode trapesium 1 pias untuk menghitung fx sama dengan E pangkat X tambah 2x dengan X sama dengan 0,3. Penyelesaian, luas di bawah kurva sama dengan integral batas atas 3, batas bawah 0, E pangkat X tambah 2x dx. Secara analitis, I sama dengan integral batas atas 3, batas bawah 0, E pangkat X tambah 2x dx sama dengan E pangkat X tambah X pangkat 2 batas atas 3 batas bawah 0 sama dengan 20,085 tambah 9 kurang 1 sama dengan 28,085. Dengan hitungan numerik trapesium 1 pias, I sama dengan B kurang A per 2 dikali FA tambah FB sama dengan 3 kurang 0 per 2 dikali 1 tambah 2, 6,085. Maka menghasilkan sama dengan 40,6275. Kesalahan relatif sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx kurang H per 2 dikali FA kurang FB per 28,085 dikali 100% sama dengan 28,085 dikurang 40,6275 per 28,085 dikali 100% sama dengan 44,66%. Kemudian contoh soal juga, hitung integral L sama dengan
Integral batas atas 1, batas bawah 0, X pangkat 2 dx. Pertama, yang harus dilakukan adalah menghitung U dengan U sama dengan 2X dikurang B tambah A per B kurang A sama dengan 2X kurang 1 per 1 sama dengan 2X kurang 1, atau X sama dengan 1 per 2 dikali U tambah 1. Dengan demikian, diperoleh fungsi GU sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 U tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 8 U tambah 1 pangkat 2. Dengan menggunakan integrasi kuadratur Gauss pendekatan 2 titik diperoleh L sama dengan G dikali minus 1 per akar 3 tambah G dikali 1 per akar 3 sama dengan 1 per 8 dikali minus 1 per akar 3 tambah 1 kuadrat ditambah 1 per 8 dikali 1 per akar 3 tambah 1 kuadrat sama dengan 0,311004 tambah 0,022329 sama dengan 0,33333. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.